Halo guys, kita sekarang udah ada di dekat terowongan Tama guys ya. Sekitar mungkin lagi 3 menit dari sini. Aku sekarang masih istirahat di nggak tahu nama tamannya gitu juga. Ya seperti inilah tamannya guys. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung berangkat aja ke terowongan Tama guys ya. Ini aku akan ngejelasin tentang terowongan Tama guys ya, yang ada di Toyohashi, yang kemarin aku sempat buat videonya di sana guys gitu. Terowongan Tama ini menduduki peringkat 1488 dari 4700 tempat angker yang ada di Jepang guys. Terowongan Tama ini menghubungkan antara kota Toyohashi dan kota Kosai. Ya, dan kota Kosai. Habis itu, terowongan Tama ini adalah tempat angker yang terkenal karena terlihat penampakan sesosok wanita tua dan pria tua di sana guys katanya. Dan ada beberapa rumor yang mengatakan juga jika Anda melewati terowongan Tama ini, Anda sekilas bisa melihat sesosok penampakan wanita dari bilik telepon. Bilik telepon tuh mungkin yang dimaksud yang ada bilik telepon yang bacanya SOS tuh guys ya. Kemarin aku sempat ngerekam juga, nanti aku kasih lihat fotonya. Jika Anda melewati terowongan Tama ini di malam hari, Anda dapat melihat sesosok wanita yang menggunakan kimono. Kimono itu pakaian Jepang guys ya, khusus wanita di zaman dulu. Dan mengejar mobil Anda sambil melompat sekitar 4 meter. Sekali lompatan 4 meter katanya guys ya. Sekalipun Anda menginjak pedal gas dan mencoba menjauh, mobil Anda tidak bisa dikendalikan. Dan Anda akan merasa panik dan mengalami kecelakaan katanya guys. Dan ada juga rumor yang mengatakan di parkiran mobil toilet itu. Mungkin maksudnya yang kemarin aku bilang tempat istirahat tuh guys, yang aku bilang taman itu, mungkin itu parkiran mobil gitu. Juga di sana juga ada parkiran mobil. Maksudnya ada mobil yang terparkir dan ada dua buah toilet di sana guys, untuk pria dan wanita. Di sana juga dikatakan pernah ada sesosok penampakan wanita katanya guys. Dan di sisi lain terowongan guys ya, di kota Kosai, ada sebuah restoran yang pernah terjadi kasus pembunuhan katanya guys. Yang menyebabkan terowongan tuh angker katanya. Aku nggak tahu hubungannya dengan restoran sama terowongan tuh guys ya. Kalau soalnya kemarin aku nggak dapat ngejelajahin terowongannya itu karena emang terowongan itu masih aktif digunakan gitu. Kalau aku ngejelajahin dengan paksa gitu, takutnya mengganggu pengendaraan yang lewat tuh guys ya. Nggak ada jalan khusus untuk pejalan kaki juga gitu guys ya. Informasinya cuma ini aja guys ya yang ada. Nggak seperti terowongan Honzanka sama Kubikar Jinja yang banyak informasi dan rumornya juga, dan ada cerita masa lalunya yang kenapa membuat tempat itu angker guys ya gitu. Dan ini rencana yang aku katakan di video guys ya tentang Ikobe, Pantai Ikobe itu. Ini aku masih pikirin mau kesana apa enggak gitu, karena itu cuma sebuah jalan guys gitu. Jadinya mungkin nggak ada hal yang menarik gitu. Dan di rumornya juga dikatakan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang menarik gitu guys ya. Yang sama juga menduduki peringkat ribuan guys gitu. Nggak seperti Kubikar Jinja sama terowongan Hozaka itu yang menduduki peringkat ratusan dan puluhan. Seandainya kalau minggu depan aku nggak jadi ke Pantai Ikobe guys ya, kita akan pindah ke daerah Gamagori atau nggak Shinshiru guys. Di sana juga ada tempat-tempat angker. Ini nggak ada hubungannya guys ya sama, bentar guys ya. Oh, iya. Ini nggak ada hubungannya sama terowongan Tama ini, tapi aku mau ngejelasin sedikit guys ya tentang
tempat angker yang ada di Jepang yang itu 4.700 tempat angker itu, kita nggak bakal naklukin semuanya guys. Mungkin kita akan naklukin sekitar 30%-nya aja. Karena alasannya dari 4.700 itu ada properti pribadi juga gitu. Habis itu ada yang masih digunakan sama masyarakat sekitar gitu guys ya. Nah, ini biar video, misalnya tujuanku biar nggak mengganggu warga sekitar di sana juga gitu. Tapi tujuanku bakal naklukin peringkat 1 sampai peringkat 10 guys yang ada tempat angker di Jepang. Tapi itu masih jauh-jauh hari guys ya, karena kita akan naklukin daerah Aichi dulu gitu. Ini aku mau sedikit ngasih informasi gitu. Sebelumnya aku pernah ngejelasin tentang hutan bunuh diri itu guys ya, atau enggak Aokigahara nama lainnya. Kita akan naklukin tempat itu setelah kita menakluki 30% tempat angker yang ada di Jepang guys gitu. Kalau nggak salah hutan Aokigahara itu menduduki peringkat 77 guys ya. Dan aku ada rencana juga mau naklukin tempat angker yang ada di Miyagi guys ya. Nama tempatnya adalah Sojo no Inori atau doa sang gadis guys ya. Itu juga kita akan taklukin setelah kita naklukin 30% tempat angker yang ada di Jepang. Kenapa aku harus naklukin setelah 30% itu guys ya? Alasannya simpel, karena hutan bunuh diri itu sama doa sang gadis ini pernah memakan korban guys ya, korban jiwa. Jadinya kita akan naklukin setelah kita menakluki 30% tempat yang tadi aku sebutin tuh guys ya, yang ada di Jepang. Kalau hutan bunuh diri itu sama juga dengan namanya guys ya, hutan yang dipakai untuk tempat bunuh diri guys gitu. Sampai sekarang juga hutan itu masih aktif digunakan gitu guys ya. Sampai udah ada bacaan ada larangan untuk dilarang bunuh diri di tempat ini gitu. Atau enggak emang ada penjelasan kayak mengingatkan seberapa penting hidup Anda di dunia ini kayak gitu guys ya. Kalau Sojo no Inori ini guys ya, atau doa sang gadis ini pernah memakan korban jiwa. Ini fakta guys, ini fakta. Ada sebuah siaran TV di sana. Siaran TV ini aku nggak bisa sebutin namanya. Siaran TV di sana gitu guys ya. Pernah membuat siaran TV di pohon Sojo no Inori ini guys. Itu cuma sebuah pohon yang disebut pohon keramat guys ya. Setelah mereka membuat video di sana gitu, buat siaran TV di sana gitu guys ya, mereka mengalami kecelakaan guys gitu, kecelakaan lalu lintas kata setelah pulang dari sana gitu. Ini fakta yang emang benar-benar ada gitu guys ya, nggak seperti tempat-tempat lainnya gitu guys ya, yang cuma ada rumornya gitu dan faktanya emang belum bisa dibuktikan gitu. Ya mungkin penjelasanku cuma segini aja guys ya. Silakan tunggu video vlogku selanjutnya minggu depan guys ya, di antara kota Gamagori atau enggak Shinshiro guys. Kita udah ada di terowongannya guys ya, tapi ini terowongannya masih aktif dipakai gitu kan, digunakan. Kayaknya nggak mungkin deh kita bisa masuk ke dalam gitu, sedangkan nggak ada jalan untuk berjalan kaki gitu guys ya, nggak seperti terowongan sebelumnya juga yang kita bisa pakai karena emang udah ditinggalin apa yang memang udah nggak dipakai lagi gitu guys ya. Ini terowongannya nggak bakal bisa dijalanin kayaknya, untuk pejalan kaki nggak ada kayaknya guys ya. Aku juga nggak bisa langsung masuk aja nih kan, takutnya ada melanggar hukum atau gimana gitu guys ya. Terowongannya ini guys ya, ini terowongannya. Nih kalian lihat ada mobil yang keluar masuk juga kan. Nggak tahu kita bisa pakai apa enggak ini terowongannya.
Panjangnya mungkin sekitar 350 meter kan. Kalau ini emang nggak bisa dipakai terowongannya, sebagai gantinya aku cari di daerah sini mungkin ada juga gitu tempat-tempat yang ya bukan terowongan sih, mungkin kayak taman apa-apa gitu ya. Nggak bisa soalnya jalannya emang sepi gini guys. Tapi ini jalan penghubung antar Toyohashi sama Akomnya ya. Jadinya nggak bisa langsung masuk juga. Seandainya kalau kita bisa masuk guys ya, kayaknya bisa di pinggir jalannya guys, tapi nggak serem-serem amat jadinya. Ada lampunya juga gitu, mobil banyak lewat juga ya. Mungkin aku ngerekam sampai di sini dulu guys ya. Tapi aku penasaran nih guys, gimana enaknya guys ya. Kayaknya nggak bisa masuk guys ya, jadinya kayaknya kalau lama-lama di sini bisa ditabrak aku nih guys. Kayaknya kita nggak bisa masuk, jadinya ya udahlah. Ini di sini tempatnya. Kita ganti ke tempat lain aja guys. Ini juga bisa ya, sedikit aja, maju sedikit. Ini terowongannya guys ya. Terowongan yang terkenal angker katanya, tapi menduduki peringkat 1000 berapa ya, 1500an kayaknya guys. Ya kita anggapnya jalan-jalan malam guys ya, nggak bisa masuk ke terowongannya juga gitu. Terowongannya juga dipakai gitu kan guys. Kita kembali ke parkiran sepeda yang tadi guys ya. Maafkan hari ini guys, agak mengecewakan mungkin. Tapi besok aku ada rencana mau ke Ikobe guys, pantai Ikobe. Ya sama terkenalnya juga sama terowongan yang ini gitu. Tapi di sana bukan terowongan, jalan arah ke pantai guys yang udah ditinggalin katanya ya. Ini juga dibilang udah ditinggalin katanya guys, tapi buktinya masih dipakai gitu. Jadinya nggak tahu juga informasi yang aku dapat itu benar apa enggak gitu. Ya mungkin aku ntar nge-vlog di jalan pulang aja guys. Jalan pulangnya lumayan gini kok, lumayan ya serem-serem sedap gitu ya. Dan di sini bahaya juga nih. Aku bisa disikat sama mobil nih. Kalau jalan di sebelah sana nggak bisa kayaknya. Gas kalau gelap maaf guys ya, ini soalnya nggak bisa ngidupin flashnya, nggak tahu kenapa barusan. Kalian lihat di tangan guys, ini udah bener-bener ya agak kesal sih, udah jauh-jauh ke sini gitu. 1 jam perjalanan naik sepeda gitu guys ya. 1 jam perjalanan naik sepeda, tapi nggak bisa masuk ke terowongannya karena emang nggak ada untuk berjalan kaki gitu. Nggak tahu aku ya emang boleh apa enggak gitu kan. Tapi menurutku sih nggak boleh ya ini guys ya. Terus juga terowongannya juga ada lampu gitu, kayak kurang menantang guys. Jelajahi daerah sini guys ya. Aku penasaran tadi itu ada mobil ngapain karena di sini, karena di sini nggak ada perumahan, nggak ada apa guys. Ini mungkin kamar mandi, tapi ada mobil di sana gitu. Dan itu partnerku guys ya. Ya mau gimana lagi guys. Oh ini udah peta, kita lihat peta dulu guys.
Ini petanya. Daerah sini nggak ada tempat apa tuh. Oh ya, tapi tadi aku pas perjalanan mau ke sini guys ya, mungkin 30 menit dari arah sini gitu, aku ngeliat kuil gitu, tapi kuilnya kecil kali, mungkin cuma ada pintu gerbang, itu tempat untuk ibadahnya gitu guys. Tapi ya lumayan gini lah, emang nggak ada lampunya di sana gitu guys, jadinya menurutku oke aja guys ya. Dan di bawah ini juga nggak ada apa. Ya mau gimana lagi guys ya. Mungkin kalau besok aku bisa ke Pantai Ikobe itu guys ya, kita ke sana aja gitu. Tapi kalau di sana juga nggak ada sesuatu yang menarik gitu menurutku guys ya, aku nggak bakal ngevlog di sana gitu. Kita langsung pindah ke daerah lain gitu ya, ibaratnya kita udah naklukin Toyohashi gitu guys ya. Di Toyohashi itu sekitar 12 tempat angker yang udah dikonfirmasi gitu sama website yang menurutku aku percayalah 80% guys ya. Dari konfirmasi 12 tempat gitu ya, yang kita taklukin mungkin sekitar 4 aja guys ya, yang Kubikari Jinja, terowongan Honzanka. Ya ini kita nggak taklukin sih terowongan Tama ini guys ya, karena emang nggak bisa masuk karena masih dipakai untuk jalur keluar masuk guys ya. Sama Pantai Ikobe itu guys ya, yang rumornya dikatakan jalan yang ditinggalin gitu. Ya emang nggak pernah lagi pakai jalannya di sana gitu guys. Jalannya kalau nggak salah di dekat-dekat hutan katanya. Habis itu sisanya mungkin ya sama kayak terowongan ini guys, bukan terowongan sih, tempatnya kayak taman gitu guys ya. Taman tuh kan ya masih dipakai lah guys gitu. Jadi ya menurutku nggak ada seru-serunya kalau ngevlog di sana yang ada orang-orangnya gitu loh guys. Habis itu kalau nggak salah di salah satu tempat dari 12 itu ada rumah yang ditinggalin katanya. Rumah yang udah ditinggalin sama pemiliknya dari kapan ya aku lupa. Itu juga nggak bisa kita masukin karena itu properti pribadi guys ya, harus dapat izin dulu gitu. Itu juga nggak tahu yang pemiliknya masih ada apa nggak, udah dikelola sama pemerintah Toyohashi gitu guys, kita nggak tahu. Jadinya aku nggak bisa kesana sembarangan gitu guys ya. Habis itu juga peringkatnya 1000 sampai 2000-an gitu ya, nyentuh peringkat ratusan sama puluhan tuh cuma itu dah Kubikari Jinja sama terowongan Honzanka gitu ya, karena emang dia ada di atas gunung juga gitu kan, di pedalaman gitu ya, di pelosok desa. Habis itu aku pernah bilang juga kalau di Jepang tuh ada sekitar 4700-an tempat angker guys ya, atau shinrei spot. Tapi kita nggak akan naklukin semuanya gitu guys ya. Aku akan naklukin mungkin cuma yang ada rumor-rumor yang oke gitu, dan tempat-tempatnya memang bisa kita datengin gitu guys ya. Ya kalau seandainya video vlogku yang ini maksudnya kalian suka gitu kan, mungkin aku akan lebih ya berjuang lagi nyari-nyari tempat-tempat yang ada di pelosok-pelosok Jepang ini guys ya gitu. Tapi tujuanku ada sekitar 20 tempat yang aku pingin datengin, emang wajib aku harus datengin gitu guys. Aku pingin kali datengin gitu. Ya salah satunya peringkat 1 sampai peringkat 10 yang dari konfirmasi dari website gitu, yang tempat angker di Jepang gitu guys ya. Habis itu yang sebelumnya aku pernah bilang juga hutan bunuh diri itu guys yang terkenal di Jepang. Dan lagi satu ada di Hokkaido guys, namanya kalau nggak salah nama tempatnya kalau di bahasa Indonesiain tuh doa sang perempuan ya, apa doa sang gadis gitu kalau nggak salah. Itu juga
itu bukan tempat, tapi lebih tepatnya pohon guys ya, pohon keramat katanya. Ada tulisannya juga gitu, dan ada rumor-rumornya juga. Ya suatu hari kita bisa kesana ngevlog gitu. Aku juga pengen sekali kesana gitu guys ya. Ya mungkin videonya sampai di sini aja guys. Kalau perjalanan pulang nanti bisa nemu tempat yang bagus, kita akan ngevlog di sana guys ya. Sampai jumpa. Ini guys ya, kita pingin turun. Ini dari tempat terowongannya itu tadi di bawahnya gitu. Ini ada tangga gitu ya. Menurutku lumayan oke lah gitu sebagai ganti kita ke terowongan barusan guys ya. Jadinya kita akan coba turun guys ya. Terima kasih mas. Oh nggak ada apa guys, cuma ada, maaf guys ya, kita nggak bisa ke terowongannya, sebagai gantinya kita ke sini. Bisa ke sana guys. Kita coba dulu di tangganya. Mas. Kayaknya aku lebih takut ada ular di sini deh. Ini patok lucu guys. Iya nggak bisa ternyata mentok sampai sana aja guys. Tapi tempatnya menurutku oke lah ya, kalau luas nih guys ya. Ya sorry guys, kita nggak bisa nyari tempat yang oke lagi daerah sini gitu. Ini juga udah mau nyentuh jam 9 kalau nggak salah. Jadinya nggak ada waktu lagi guys ya. Hampir itu. Ya kita berharap sama tempat terakhir guys ya, yang dari Toyohashi, yaitu Pantai Ikobe, yang terkenal karena jalan tinggalin. Dan rumornya ya lumayan oke lah menurutku guys. Sebenarnya terowongannya ini juga oke rumornya gitu, tapi ya gak bisa dimasukin guys. Pengen tak jelajahin gak bisa. Padahal panjangnya mungkin hampir sama kayak Honzangka. Jadinya ya mau gimana lagi guys ya. Hai, masker sama, mas. Ya kita langsung pulang aja guys ya. Mungkin daerah sana juga ada. Jadinya kita sambil pulang, sambil nge-vlog. Bye. Guys, jinjanya ada di sana guys ya. Jadinya kita akan ke sana. Ya, aku nggak tahu juga nama jinjanya apa gitu guys. Ini ada dia yang ada di sini. Oh, jinjanya itu guys ya. Tapi aku bakar sepedanya di mana ya? Di sini ya. Jalankan ke ini. Terus kita akan masuk. Udah mas. Ya, jinjanya seperti ini guys ya. Jinjanya. Oke mas. Nggak perlu ke center ya guys ya. Orang tempatnya kayak gini aja kecil. Ya seperti yang kalian tahu, nggak ada apa-apa di sini guys.
tempat untuk sembahyangnya aja udah nggak ada gitu, beribadahnya. Ya mungkin kayak gini guys ya. Ya aku bilang tadi jinjanya ya lumayan oke lah gitu menurutku. Bukan tempatnya sih, maksudnya kayak suasananya oke kali gitu guys. Ya sampai sini aja guys ya.